Selamat datang di video peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 2 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Perkenalkan, saya Tiara Anggita, bertugas sebagai perawat rampil di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah atau isu. Isu pertama yang saya temukan adalah tidak optimalnya pemberian lembar survei dan atau kotak testimoni untuk kepuasan pasien dan keluarga pasien. Faktanya, sarana belum disediakan atau sudah rusak dan tidak ada pembagian lembar survei kepuasan kepada pasien. Dengan dampak, pihak rumah sakit tidak bisa menilai bagaimana tingkat kepuasan masyarakat. 2. Sistem pendaftaran online belum maksimal. Dengan fakta, pasien atau keluarga pasien harus mengantri untuk mendaftar. Dampaknya, terhambatnya proses pelayanan karena penumpukan antrian yang banyak dan penurunan nilai kepuasan masyarakat karena menunggu terlalu lama. 3. Pengkalibrasian alat-alat medis tidak dilakukan secara berkala. Dengan fakta, alat-alat medis, khususnya di ruang ICU, harus dikalibrasi secara berkala demi hasil yang akurat. Dan sebagian besar alat-alat medisnya belum terkalibrasi. 4. Belum optimalnya pelaksanaan ventilator bandel pada pasien yang menggunakan ventilator untuk pencegahan infeksi. Dengan fakta, masih ada pasien yang terkena infeksi VAP pada pemasangan ventilator, padahal sebelumnya pasien tidak memiliki riwayat penyakit pneumonia. Dengan dampak di mana pada tujuan awal pasien adalah dirawat untuk diobati, bukan malah menambahkan penyakit lainnya. Lalu, mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan dengan tidak memastikan sumber daya manusia melakukan pencegahan infeksi. Selanjutnya, pekerjaan petugas semakin bertambah, tidak hanya berfokus pada proses penyembuhan penyakit utama, tetapi bertambah fokusnya untuk menyembuhkan masalah yang seharusnya bisa dicegah. 5. Petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dampaknya, menurunkan citra rumah sakit, menurunkan angka kunjungan pasien, dan menurunkan income rumah sakit. Saya membuat tabel yang berisi daftar masalah dan kemudian diberikan penilaian menggunakan metode karakteristik, urgensi, seriousness, dan growth, di mana saya mendapatkan skor tertinggi pada isu nomor 4, yaitu belum optimalnya pelaksanaan ventilator bandel pada pasien yang menggunakan ventilator untuk pencegahan infeksi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alternatif pemecahan masalah menggunakan metode analisis Fishbone. Untuk kategori men atau sumber daya manusia adalah kurangnya pengetahuan petugas mengenai penggunaan ventilator bandel. Lalu, faktor dari kelalaian dan atau lupa tidak dilakukannya ventilator bandel. Untuk poin selanjutnya adalah material. Belum tersedianya lembar checklist atau form untuk ventilator bandel yang sudah dilakukan. Untuk metode adalah di mana tidak sesuainya pelaksanaan ventilator bandel sesuai dengan prosedur. Machine. Terkontaminasinya respiratory device dan tidak bersihnya peralatan yang dapat dipakai ulang. Dan berikut adalah gagasan saya untuk menyelesaikan isu. Yang pertama adalah memberikan pelatihan dan atau sesi sharing kepada petugas mengenai pentingnya penggunaan ventilator bandel. 2. Membuat form atau lembar checklist sebagai pengingat sudah atau belumnya terlaksana ventilator bandel tersebut. 3. Berkolaborasi dengan pihak CSSD dalam membersihkan alat-alat yang dapat dipakai ulang secara berkala. Sekian
kesalahan baik dari materi ataupun pengucapan. Terima kasih.